Selamat pagi Ibu, saya Brigita Julia Teja. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teks anekdot. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui apa itu teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita pendek dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Dengan begitu, kritik yang disampaikan tidak menyakiti atau kasar, karena dalam teks anekdot terdapat hiburan. Nah, kita bisa lihat ada beberapa contoh yang pada gambar ini. Di sini adalah ada PNS yang sedang naik gaji. Kemudian ada pedagang yang mengetahui PNS yang naik gaji, kemudian menaikkan harga-harga barang. Sindirannya di sini adalah tidak semua orang adalah PNS dan tidak semua orang gajinya juga naik. Jadi seharusnya pedagang tidak menaikkan harga begitu saja. Yang kedua yaitu gambar UN yang lebay. Pada di sini ada polisi yang mengatur atau melihat orang-orang ujian. Nah, kemudian ada koruptor di sini. Pesan disampaikan dalam cerita teks anekdot ini adalah menyampaikan kritikan bahwa seharusnya pihak-pihak itu lebih fokus kepada koruptor daripada kasus-kasus yang sepele atau tidak begitu penting. Setelah itu, teks anekdot memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan dari kejadian nyata yang disajikan bentuk cerita atau dialog. Dialog itu adalah percakapan secara langsung dua orang atau lebih. Yang kedua, melibatkan tokoh penting atau orang terkenal. Di sini, teks anekdot ini bisa melibatkan presiden atau artis-artis atau DPR dan sebagainya. Yang ketiga, bersifat menghibur tetapi tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. Walaupun teks anekdot terdapat sindiran, tetapi dia tetap satu tujuan itu menyindir. Yang keempat, bersifat sindiran alami. Yang kelima, anekdot dekat dengan tradisi tamsil atau perumpamaan. Yang keenam, sebagai media untuk menyampaikan kritik dan pandangan serta aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Kemudian kita akan masuk ke struktur dari teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah abstraksi, yaitu gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. Di sini ada contoh abstraksi, yaitu hari yang cerah di salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional. Itu merupakan contoh abstraksi. Kemudian ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan mulai dari tokoh, kondisi latar, dan sebagainya. Contohnya, ada seorang guru muda yang memberikan pengumuman kepada seluruh siswa. Kemudian yang ketiga, strukturnya adalah krisis, yaitu ketika puncak masa terjadi. Biasanya krisis diisi dengan sindiran yang ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Contohnya krisis yaitu jawaban oncoman kepada guru muda. Ya, jelas Bu, soalnya kalau sekolah kita jadi SBI pasti barangnya lebih mahal kan? Nggak mungkin sama aja. Kemudian ada reaksi, yaitu tanggapan yang diberikan oleh orang yang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Banyaknya reaksi tergantung dengan banyaknya krisis dalam sebuah cerita. Contohnya, mendengar jawaban oncoman yang kritis, guru muda tadi hanya bisa terdiam. Mungkin hatinya mengiyakan. Itu merupakan salah satu reaksi dari guru atas jawaban dari oncoman. Kemudian ada koda, yaitu bagian cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada cerita. Koda adalah bagian penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Contoh dari koda yaitu untuk menormalkan situasi, dialihkanlah pembicaraan menjadi tentang materi pembelajaran agar kondusif kembali. Oke, Ibu, itu adalah materi tentang teks anekdot. Semoga materi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada kita. Terima kasih.